Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang G30S PKI. Tapi pembahasan ini tidak seperti yang biasanya dibahas oleh orang lain. Jika Anda mendengar tentang G30S PKI, mungkin kalian akan terbayang tentang penculikan Dewan Jenderal atau permusuhan Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Tapi, apakah kalian tahu bahwa kondisi Soekarno pada saat itu berperan penting dalam peristiwa G30S PKI? Mari kita kembali pada tahun 1959. Pada saat itu, Soekarno merubah sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Yap, Dwi Tunggal, Soekarno dan Hatta yang awalnya menjadi satu, kemudian terpecah, di mana kemudian Muhammad Hatta mengundurkan diri menjadi wakil presiden Indonesia karena Muhammad Hatta menganggap bahwa dia tidak sejalan lagi dengan Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin, kemudian Pak Soekarno mulai melanggar yang namanya demokrasi, yaitu dengan melantik dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah, inilah yang menjadi kesalahan pertama Soekarno hingga terjadinya G30S PKI. Pada masa demokrasi terpimpin, ada dua kekuatan politik yang ada di Indonesia yang disebut sebagai sayap Soekarno. Sayap kanannya adalah Angkatan Darat dan sayap kirinya adalah Partai Komunis Indonesia. Dua kekuatan politik ini adalah yang mengangkat Soekarno tetap berada di tampuk kekuasaan. Namun ironisnya, dua sayap ini dan dua kekuatan ini tidak pernah akur. PKI merasa dihalangi oleh Angkatan Darat dan Angkatan Darat merasa bahwa ideologi komunis tidak pantas di Indonesia. Pada sekitaran bulan Agustus tahun 1965, Soekarno mengalami sakit yang kemudian mendatangkan dokter dari Tiongkok. Dokter tersebut menyatakan bahwa Soekarno mengalami sakit, salah satunya adalah penyakit ginjal dan penyempitan pembuluh darah di otak. Menurut dokter dari Tiongkok tersebut, kesehatan Soekarno sangat-sangat buruk dan ada kemungkinan bahwa Soekarno tidak bisa melanjutkan pemerintahannya. Isu sakitnya Soekarno menyebar di kalangan perpolitikan di Indonesia pada saat itu. Utamanya adalah di Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Apa hubungannya sakitnya Soekarno dengan perpolitikan di Indonesia? Baik, kita coba flashback. Soekarno pada saat itu melantik dirinya sebagai presiden seumur hidup. Jika Presiden Soekarno sakit kemudian meninggal, siapakah yang akan menggantikan Presiden Soekarno? Karena dia dilantik sebagai presiden seumur hidup. Jika Soekarno meninggal, siapa yang akan menggantikan? Anaknya? Tidak mungkin, karena kita bukan sistem kerajaan, tapi sistem demokrasi dan presidensial. Atau wakilnya? Tentu tidak, karena Muhammad Hatta pada saat itu memilih untuk memundurkan diri jadi wakil presiden. Nah, penggantinya jika tidak Partai Komunis Indonesia, maka Angkatan Darat. Dari isu inilah kemudian permusuhan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia mulai memanas. Pada saat itu kemudian D.N. Aidit mencoba untuk mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk melakukan yang namanya Angkatan 5 atau mengusulkan tentang Angkatan 5, di mana Angkatan 5 ini adalah berisi tentang bahwa masyarakat, buruh tani, dan buruh tani dipersenjatai. D.N. Aidit menyatakan bahwa tujuan untuk diadakannya Angkatan 5 ini adalah untuk mendukung konfrontasi dengan Malaysia dan melawan neokolonialisme dan imperialisme. Namun, usulan Angkatan 5 ditolak oleh Angkatan Darat karena menurut Angkatan Darat hal ini tidak sesuai, dan jika masyarakat atau buruh tani diberikan persenjataan, mereka takutnya tidak bisa bertanggung jawab karena mereka tidak berkompeten dalam hal tersebut.
Usulan DN Aidit untuk melaksanakan Angkatan 5 ini kemudian ditolak, dan inilah yang menyebabkan lebih panas lagi permusuhan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Aidit sempat bertolak ke Tiongkok, kemudian menjelaskan bahwa keadaan politik Indonesia pada saat itu. Sepulangnya Aidit dari Tiongkok, kemudian adalah isu Dewan Jenderal, di mana kemudian isu tersebut menyatakan bahwa Dewan Jenderal akan melakukan yang namanya kudeta terhadap pemerintahannya Soekarno. Kemudian di bawah pimpinan dari Kolonel Untung, para anggota PKI kemudian menculik para Dewan Jenderal. Yang akan saya bahas bukan penculikan Dewan Jenderalnya atau pembunuhannya yang kemudian dibawa dan diseret ke lubang buaya. Tapi yang ingin saya bahas adalah pada saat itu ketika penculikan Dewan Jenderal, ada Dewan Jenderal yang dieksekusi mati langsung di tempat, namun ada yang dibawa ke lubang buaya. Dewan Jenderal yang masih hidup tersebut kemudian diinterogasi, ditanyakan apa yang ingin dia tanyakan, apa yang ingin PKI tanyakan terhadap Dewan Jenderal. Nah, sebenarnya jika pada saat itu Partai Komunis Indonesia berhasil mendapatkan bukti bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta, atau pada saat itu Dewan Jenderal mengakui bahwa akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno, maka G30 SPKI pada saat itu kemungkinan akan berhasil. Kenapa? Karena Partai Komunis berhasil mengungkap tentang akan adanya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Pembunuhan Partai Komunis Indonesia terhadap Dewan-Dewan Jenderal akan dibenarkan karena hal tersebut dianggap mengancam keamanan negara. Namun, hal tersebut dan bukti tersebut tidak pernah didapatkan oleh Partai Komunis Indonesia sampai di akhir-akhir waktu 30 September. Dan akhirnya, para Dewan Jenderal itu dibawa ke lubang buaya yang kemudian dieksekusi dan dibunuh di situ. Dan peristiwa tersebut dinamakan dengan G30S PKI. Ada berbagai teori tentang G30S PKI ini, baik teori kuda merangkak atau teori CIA bahwa Amerika juga ada hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia. Cuma menurut saya itu ada hubungannya dengan keadaan politik dan kondisi kesehatan Soekarno pada saat itu. Profesor saya pun, Profesor Amiruddin Kasdi, mengatakan bahwa G30 SPKI itu murni dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Untuk G30 SPKI sebenarnya banyak informasi yang perlu dipahami, dan G30 SPKI bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, namun ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih. Salam sejarah terang.